baca data dari database. Oke. Baca data dari database, kita butuh beberapa package ya. Yang pertama itu harus installkan package RSQLite. Oke. Jadi ini adalah package untuk package R untuk masalah database ya. Jadi kalau yang bukan R-nya disebutnya SQL ya, SQLite. Nah, ini yang versi R-nya ada namanya package R SQLite ini ya. Karena saya sudah install, maka ini tidak akan saya jalankan. Kemudian yang kedua, package DBI. Install package DBI. Nah, ini juga harus diinstal. Tapi karena komputer saya sudah diinstal, maka ini nggak perlu. Tinggal saya jalankan aja. Library SQLite, RSQLite. Nah, ini. Kemudian library DBI. Nah, saya tinggal jalankan ini aja. Run, oke, nggak ada masalah. Nah, ini lihat di sini SQLite-nya sekarang udah di checklist, artinya sudah diaktifkan. Oke, tahap yang pertama adalah database-nya. Database yang akan dibaca adalah bawaan package ya. Bawaan package RSQLite ya, bawaannya package RSQLite. Nah, kalau kita mau baca database-nya dari bawaan RSQLite, maka kita harus, misalnya saya akan taruh di dalam DB, akan tampung di dalam DB, kemudian panggil nama, nah ini ya, nama package-nya RSQLite, kemudian panggil nama database-nya. Nah, nama database-nya adalah ini, dataset D besar B ini. Oke, jadi ini adalah mengambil database bawaannya RSQLite ya. Oke, saya jalankan. Nah, lihat di sini ada keterangan di environment ada DB formal class bla 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 gitu kan. Ini menandakan bahwa kita sudah bisa memanggil data bawaannya itu. Dalam hal ini datanya berbentuk database. Kalau database artinya isinya banyak tabel gitu ya. Isinya banyak tabel. Oke. Kalau kita ingin tahu ada tabel apa saja di dalam database ini, maka kita kasih perintah db list table. db list table. Ya. Kurung buka, kurung tutup. Nah, jadi ini tadi adalah tampungan dari hasil pembacaan database bawaan RSQLite. Kemudian sekarang saya ingin bongkar. Karena database itu adalah koleksi tabel, maka ada tabel apa aja sih di dalam DB ini? Nah, pakai perintah ini ya. DB list table DB. Coba saya jalankan. Nah, ini ya. Ternyata banyak sekali tabel tuh. Ya.
banyak sekali tabel dari database DB ini. Yang mana database DB ini asalnya dari bawaannya R SQLite. Nah, misalnya saya ingin lihat tabel CO2. Nah, ini salah satu. Tadi kan saya bilang database itu ibaratnya sebuah kampus ya. Nah, sebuah kampus itu punya database. Tabelnya itu bisa banyak. Contohnya tadi ya, seorang mahasiswa mungkin ada di dalam tabel daftar hadir, mungkin ada di dalam tabel peminjam buku di perpustakaan, mungkin ada di dalam tabel yang sudah bayar iuran misalnya gitu ya. Nah, ini juga sama. Database DB banyak tabelnya. Salah satu di antara tabelnya adalah CO2. Oke, saya akan lebih telusuri lagi ya tabel CO2-nya. Tabel CO2-nya yaitu menggunakan perintah db read. Nah, ini db read table. Nah, db read table dari database DB, tabelnya tabel CO2. Nah, ini CO2. Jadi ini perintahnya maksudnya apa? Di database DB, coba lihat tabel CO2. Itu menggunakan perintah ini, db read table. Coba kita lihat, run. Nah, ini ternyata ini adalah tabel CO2. Ya, saya perumpamakan tadi ya. Ada database Unisba. Di dalam database Unisba itu misalnya ada tabel daftar hadir mata kuliah ADE. Nah, inilah daftar hadir mata kuliah ADE. Gitu ya. Kalau yang lainnya bisa dilihat lagi. Tapi satu dengan yang lainnya nanti akan ada yang disebut dengan kunci yang menyambungkan satu dengan yang lain. Misalnya kalau mahasiswa itu yang menyambungkannya adalah nomor induk. Ya. Jadi di tabel ini ada nomor induk dia, di tabel itu juga ada nomor induk dia, sehingga nanti bisa connect satu sama lain. Makanya tabel-tabel itu dihubungkan dengan sebuah kunci ya ke dalam tabel-tabel lain di dalam sebuah database. Begitu. Oke, jadi setelah kita nanti bisa berhasil baca, ya udah, ya mau diapakan nantinya silahkan. Gitu. Oke, kalau databasenya sudah kita kita buka, ya mau kita berhenti memakainya, kita gunakan perintah db disconnect. Ya, db disconnect. Nah, ini ya perintahnya db disconnect db. Jadi ini gunanya yang tadi database db ini biar ditutup. Gitu. Tutup. Oke, sudah ya. Oke, jadi itu kalau dia database-nya bawaan. Sekarang bagaimana kalau database-nya adalah ada di file eksternal, ya? Misalnya ada di flash disk saya, gitu. Oke, saya akan lihatkan lagi ke mana? Ke flash disk saya. Nah, di dalam flash disk saya ini ada sebuah database, namanya ini database.sqlite ya. Yang ukuran filenya lumayan besar nih, 12 megaan. Jadi saya punya sebuah database
Database ini gimana cara bikinnya? Ada, cara bikinnya ada ya. Ada cara bikinnya. Ya. Kalau di kami gitu kan, di Unisba memang ada mata kuliah tersendiri ya untuk membuat sebuah database. Nah, database ini tentunya sangat banyak berisi informasi. Misalnya mau saya eksplorasi datanya gitu ya di dalam R ya, berarti kan harus bisa dibaca gitu ya. Nah, sekarang kita sedang mempelajari bagaimana cara membacanya si database tadi ya ke dalam R atau di dalam R. Cara membuat database-nya itu masalah lain. Sebenarnya banyak sih sekarang bisa belajar sendiri juga ya. Intinya saya di sini punya database eksternal ya di dalam flash disk saya dengan nama database.sqlite yang akan kita baca. Oke, saya balik lagi ke RStudio. Sini. Sekarang saya kasih keterangan. Baca database dari file eksternal ya. Oke, bagaimana caranya? Caranya pertama pastikan tadi di folder mana ya. Jadi ini harus tadi set wd-nya ini ya. Set wd-nya tadi kan di salah. Ini ya ADE. Karena punya saya masih di working directory ini, ya udah ini nggak usah dijalankan. Ya. Jadi working directory-nya masih folder E, masih drive E, folder ADE ya. Oke. Kemudian saya akan buat sebuah objek di R dengan nama DB, katakanlah misalnya DB2 lah ya, DB2. Menggunakan perintah DB connect. Nah, DB connect. Oke. Kemudian DB drivernya. DB drivernya adalah SQLite karena database itu sebenarnya banyak versi ya. Ya, banyak versi, ada MySQL ya. Yang saya sedang praktekkan sekarang adalah SQLite. SQLite ya. SQLite. Kemudian nama dari filenya yang tadi ya, yang saya taruh di sini, yang saya taruh di folder. Nama filenya kan tadi adalah database.sqlite. Ini kan namanya. Oke, jadi ini adalah perintah untuk membaca database eksternal ke dalam R ya. Oke, saya run. Karena filenya lumayan besar, ini agak lama tuh bacanya ya. Ini ada merah sini, artinya dia sedang baca. Nah, sudah selesai baca, maka di sini ada nih DB2 yang barusan kita bikin ya. Ada DB2 yang barusan kita bikin. Ya udah. Sekarang tinggal lihat isinya ya. Tadi kan untuk lihat pakai ini ya, pakai DB list table ya. Pakai DB list table. Jadi untuk lihat pakai ini, tapi DB-nya DB2 kan. Nah, tapi saya tidak mau cuman lihat ya. Saya mau simpan dia. Ya, saya mau simpan dia di dalam yang namanya all table. All tables. Oke. Nah, ini udah dijalankan. All table-nya mana? All table. All table ya. All table itu sebenarnya isinya adalah nama-nama dari tabelnya, gitu ya. Seperti tadi kan
Nah, yang ini nih, ini kan nama-nama dari tabelnya ini. Salah satunya yang tadi kita telusuri lebih lanjut adalah CO2 ini ya. Ini nama-nama tabelnya. Nah, di sini nama-nama tabelnya bukan cuma disajikan ya. Bukan cuma di display, tapi disimpan ke dalam sebuah objek dengan nama all tables ya. Baru kemudian saya lihat pakai head all tables. Run. Nah, jadi sebenarnya banyak ya. Cuman di sini kalau head kan tadi cuma 6 ya yang disajikan. Jadi ini ya 6 nama tabel yang paling atas. Ini 6 nama tabel yang paling atas. Ada ball by ball, batsman score, batting style, bowling style, city, country, dan yang lainnya sebenarnya banyak dia. Ya, tabel-tabel di dalam database ini. Nah, ini yang 6 pertama adalah itu. Oke. Misalnya kemudian saya ingin telusuri yang ini, yang country ini. Seperti tadi saya menelusuri yang CO2 kan. Berarti perintahnya ini kan DB read table ya. DB read table, database-nya DB2, ininya namanya country. Country. Jadi ini salah satu tabel di dalam database ini adalah country. Coba kita lihat. Nah, ini. Ini adalah isi dari tabel country ya, isi dari tabel country. Ada 2 variabel ya, ada country ID dan country name. Oke. Selanjutnya misalnya saya ingin telusuri tabel yang lain. Di sini diantaranya ada tabel batsman score ya, batsman score. Oke. Ada tabel mana tadi? Yang ini ya, batsman score. Copy paste saja ya. Sini. Oke. Ini kalau di run nanti pasti ditampilkan kan tabelnya. Ya. Tapi tabelnya ini isinya banyak, maka saya hanya akan pakai head aja. Saya hanya akan lihat bagian awalnya aja. Jadi baris 45 saya run. Nah, ini ya. Ternyata di tabel ini kan kayak worksheet tersendiri ya, tabel tersendiri. Ada berapa variabel? Ada 5 variabel, yaitu match ID, over ID, ball ID, run score, dan seterusnya. Nah, kebetulan ini kan isinya numerik ya. Ini isinya numerik. Kalau numerik, nah, saya misalnya ingin, kalau numerik ya, misalnya saya ingin hitung gitu ya statistiknya. Oke, karena saya ingin hitung statistiknya, ini saya taruh sebagai data X misalnya ya, data X. Ya. Nah, jadi data X itu adalah dari tabel ini, tabel batsman score ini. Ya. Run. Nah, lihat data X. Nah, ada tuh, lihat banyak banget kan? 133.097 observasi. Ya. Data X ini. Kemudian variabelnya ada 5, betul kan tadi ada 5, tapi barisnya banyak banget. Makanya tadi saya cuma pakai head aja biar tidak terlalu penuh. Nah, selanjutnya bisa saya hitung. Misalnya saya mau pakai summary aja nih. Summary dari data X ini. Summary. Oke. Jalankan. Nah, ini summary-nya. Ya. Dari match ID, mungkin match ID tidak terlalu penting ya kalau dibuat summary-nya. Tapi variabel-variabel yang lain mungkin penting. Misalnya over ID di sini ya. Atau ini run score ya, run score di sini jelaskan minimumnya ada 0,
maksimumnya 6, kuartil ke-1 dan seterusnya. Ya, dari sini nih, dari kolom run score. Dari kolom inning, mungkin ini juga harus bisa kita olah, innings number. Ya. Jadi kita ambil dari database, kemudian dari database itu kita olah datanya, ya. Bisa kita olah. Oke, kalau sudah selesai, kita tinggal kayak tadi db disconnect ya. Gunakan perintah ini, db disconnect, tapi db2 kan sekarang ya, db2. Nah, udah.